Dalam situasi apapun, sesuai sumber daya, intervensi hasil PIS-PK harus tetap dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Video saya yang ke-67 akan membahas tentang bab 4, penguatan penggeraan pelaksanaan atau P2 dari PIS-PK yang berasal dari Juknis Penguatan Manajemen Puskesmas dengan Pendekatan Keluarga atau PIS-PK yang terdapat pada lampiran 2 Permenkes 39 tahun 2016. Video ke-67 ini merupakan video keempat dari Juknis Penguatan Manajemen Puskesmas dengan Pendekatan Keluarga yang khusus membahas bab 4 atau penguatan P2 PIS-PK. Sebenarnya P2 akan ada pembahasan tersendiri. Namun pembahasan di video 67 ini adalah penjelasan P2 dalam konteks Juknis Penguatan Manajemen Puskesmas dengan Pendekatan Keluarga, artinya dalam konteks PIS-PK. Agar tidak lupa, kita akan ulangi isi Juknis tersebut. Isi Juknis terdiri dari 8 bab: pendahuluan, persiapan, mekanisme perencanaan tingkat puskesmas, penguatan penggeraan pelaksanaan, pengawasan pengendalian penilaian, pelatihan pendekatan keluarga, langkah teknis manajerial, dan formulir Prokesga, panduan pengisian Prokesga, dan aplikasi keluarga sehat. Selanjutnya kita langsung membahas bab keempat, yaitu P2 konteksnya PIS-PK yang terdapat pada halaman 95 sampai dengan 109. Penggeraan pelaksanaan P2 dari RPK Puskesmas yang telah disusun dan disepakati bersama dalam berbagai bentuk kegiatan di Puskesmas, diantaranya adalah rapat dinas, pengarahan pada saat apel pegawai, dan kunjungan rumah untuk melakukan intervensi atas segala permasalahan kesehatan di tingkat keluarga, sehingga indikator keluarga sehat dapat dipertahankan atau ditingkatkan. Pelaksanaan kegiatan dari setiap program sesuai penjadwalan pada RPK bulanan, tribulanan dilakukan melalui forum yang dibentuk khusus, dinamakan Forum Lokakarya Mini Puskesmas. Penggeraan melalui Lokmin atau upaya lain juga dapat ditingkatkan dengan adanya penggeraan UKM yang lebih tepat sasaran dan efektif, termasuk penggeraan secara lintas sektor. Kepala Puskesmas akan menyusun strategi atas pelaksanaan RPK untuk menanggulangi segala permasalahan kesehatan prioritas dengan memanfaatkan seluruh potensi sumber daya yang ada di dalam dan di luar lingkungan kerjanya, membagi tugas habis kepada seluruh petugas puskesmas sesuai dengan kapasitasnya, mengatur waktu pelaksanaan kunjungan rumah, berkoordinasi dengan lintas sektor dalam pelaksanaan kunjungan rumah. Pendekatan keluarga melalui kunjungan rumah di puskesmas dimaksudkan puskesmas tidak hanya melakukan pelayanan UKP secara terintegrasi untuk semua golongan umum, tetapi juga pelayanan UKM agar benar-benar memberikan pelayanan yang mengikuti siklus hidup atau life cycle. Kunjungan rumah dimaksudkan untuk melakukan pemberdayaan keluarga guna dapat mengatasi masalah-masalah kesehatan yang dihadapi. Beberapa masalah kesehatan tertentu tidak mungkin dapat diatasi secara tuntas oleh sebuah keluarga. Hal ini karena masalah kesehatan tersebut terkait dengan penyebab-penyebab yang berada di luar kemampuan keluarga untuk mengatasinya. Misalnya, lingkungan RT, RW, kelurahan, desa yang tidak sehat, sulitnya mengakses air bersih, sulitnya menjangkau pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Puskesmas harus melaksanakan pengorganisasian masyarakat atau community organization dalam menemukan masalah kesehatan, baik pada tingkatan RT, RW, atau kelurahan maupun desa.
Masalah kesehatan keluarga lingkup kecamatan juga harus ditangani melalui pelaksanaan program kesehatan di puskesmas, yang beberapa diantaranya dapat pula diintegrasikan ke dalam proses pengorganisasian masyarakat. A. Pelaksanaan kunjungan rumah. Kunjungan rumah dilakukan oleh petugas puskesmas yang ditunjuk sebagai pembina kesehatan secara berkala, misalnya seminggu sekali atau sesuai kesepakatan dengan keluarga. Pembina keluarga harus membuat jadwal kunjungan rumah agar tidak terjadi tumpang tindih atau adanya keluarga yang tidak mendapatkan giliran kunjungan. Pelaksanaan kunjungan rumah memerlukan langkah-langkah seperti persiapan dan pelaksanaan. Yang pertama, persiapan. Pembina keluarga atau pembina wilayah membuat persiapan sebelum melakukan kunjungan rumah. Persiapan terpenting adalah identifikasi masalah kesehatan yang dihadapi setiap keluarga dan potensi pemecahannya, serta melakukan analisis sampai ditetapkan cara pemecahan masalah, sebagaimana telah diuraikan di bab 3. Indeks keluarga sehat yang telah diketahui dan ditetapkannya cara pemecahkan masalah yang dihadapi setiap keluarga, maka pembina keluarga terlebih dulu harus menetapkan tujuan akhir dari kunjungan rumahnya untuk masing-masing keluarga yang harus dicapai dalam setahun. Untuk itu dapat digunakan format berikut. Lihat gambar 96 tabel 8 tentang format tujuan akhir dari kunjungan rumah. Tujuan akhir berorientasi pada peningkatan IKS dari masing-masing keluarga. Misalnya, menaikkan IKS dari 0,563 menjadi 0,700 pada akhir tahun 2000 sekian. Selain itu, ia juga perlu menetapkan maksud kunjungan dan menyiapkan materi yang akan disampaikan atau dibahas dengan keluarga, lengkap dengan alat peraga yang dibutuhkan. Setelah semua keluarga yang hendak dikunjungi pada kurun waktu tertentu, misalnya 1 minggu didaftar, kemudian disusunlah rencana kunjungan rumah. Untuk membuat rencana kunjungan ini dapat digunakan format berikut. Lihat halaman 97, tabel 9, format rencana kunjungan rumah. Pada minggu keberapa, bulan keberapa. Kemudian yang kedua, pelaksanaan. Terdapat 4 langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan kunjungan rumah yang dapat disingkat menjadi SAJI, yaitu salam atau S, ajak bicara atau A, jelaskan atau dan bantu atau J, dan ingatkan atau I. Berikut akan disampaikan cara menerapkan SAJI. Yang pertama adalah S yaitu salam. Begitu sampai di rumah yang hendak dikunjungi, sebaiknya ketuklah pintu dan ucapkan salam. Misalnya selamat pagi atau assalamualaikum atau ucapan salam dalam bahasa setempat. Salam ini harus diucapkan dengan suara yang ceria, disertai wajah yang cerah dan tersenyum. Kita lihat gambar 9, ucapan salam sebagai langkah pertama. Penghuni rumah disapa dengan baik jika sudah muncul. Perkenalkan diri dan teman atau tim, dan sampaikan maksud kedatangan. Beritahukan bahwa kunjungan sebagai petugas puskesmas yang ditugasi dalam membantu keluarga-keluarga di wilayah kerja puskesmas untuk mengupayakan dan menjaga kesehatannya. Katakan bahwa jika mungkin ingin dilakukan perbincangan dengan seluruh keluarga. Perkembangan pembicaraan dimulai dengan mengajak keluarga membicarakan hal-hal yang bersifat umum saat anggota keluarga sudah berkumpul. Misalnya tentang kemajuan yang dicapai desa setempat, persiapan menyambut Idul Fitri, kemeriahan menyambut perayaan Natal, atau kegembiraan menyambut musim panen atau menyambut hari kemerdekaan. Keluarga dapat juga diajak membicarakan kegiatan sehari-hari anggota keluarga. Perihal masalah yang dihadapi keluarga tersebut barulah disampaikan saat suasana dirasa sudah cukup akrab dan hangat. Mulailah dengan masalah yang paling ringan, tetapi prioritas. Pada kasus keluarga B misalnya, maka dapat dimulai dengan disampaikan tentang bayi di keluarga tersebut yang belum mendapat imunisasi dasar lengkap. Ingat,
bahwa ini adalah tahap yang sangat menentukan keberhasilan. Karena yang dianggap sebagai masalah oleh pembina keluarga belum tentu dianggap masalah oleh keluarga tersebut. Pembina keluarga harus berhasil menyamakan pendapat dengan keluarga bahwa bayi yang belum mendapat imunisasi lengkap adalah masalah. Jika tidak, maka apapun yang akan dibicarakan dengan keluarga tersebut tidak akan didengar atau dituruti. Selanjutnya B, ajak bicara. Tujuan berkunjung ke rumah keluarga bukanlah untuk berbicara sendiri, melainkan berdialog atau berdiskusi dengan keluarga. Pembina keluarga mulai masuk ke permasalahan yang dihadapi keluarga. Ia harus pandai-pandai memancing diskusi dengan mereka. Kita lihat gambar ke-10, ajak bicara sebagai langkah kedua. Pembina keluarga tidak perlu langsung menyampaikan masalah yang dihadapi keluarga tersebut menurut versi kita. Misalnya tentang bayi yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Perbincangan dapat dimulai dengan menanyakan apa masalah yang dihadapi keluarga berkaitan dengan bayinya. Dengarlah dengan seksama apa yang disampaikan oleh keluarga dengan sesekali bertanya untuk memperjelas atau menggali lebih dalam penjelasan keluarga. Penggunaan cara ini akan diperoleh informasi tentang hal-hal berikut. Menggunakan keluarga B sebagai contoh. Pertama, bagaimana perilaku keluarga B berkaitan dengan imunisasi, khususnya imunisasi bayi. Apakah melakukannya atau tidak sama sekali? Bagaimana sikapnya apabila setuju dan tidak setuju dengan imunisasi? 2. Apa yang menyebabkan keluarga B tidak melakukan imunisasi lengkap untuk bayinya? Apakah karena tidak mengetahui manfaat imunisasi pada bayi? Apakah karena tidak mengetahui di mana saja bisa mendapatkan imunisasi untuk bayi? Apakah karena tidak memiliki cukup biaya untuk melakukan imunisasi lengkap pada bayinya? Misalnya biaya untuk transportasi. Apakah karena tidak memiliki waktu untuk melakukan imunisasi lengkap bayinya? Apakah karena faktor-faktor lain? 3. Jika keluarga tidak setuju dengan imunisasi, apa yang melatar belakangi ketidaksetujuannya tersebut? Keempat, dan informasi lain yang mungkin dibutuhkan. Dengan bermodalkan informasi yang diperoleh, maka pembina keluarga dapat beranjak ke langkah berikutnya, yaitu jelaskan dan bantu. C. Jelaskan dan bantu. Ini dari SAJ tadi, S-A-J. Ya. Dalam langkah ini bertitik tolak pada perilaku, sikap, dan pemahaman keluarga terhadap masalah yang dihadapi. Contohnya imunisasi bayi. Pembina keluarga mulai memberikan penjelasan dan membantu. Pertama kali yang harus dijelaskan adalah pengertian dan jenis-jenis imunisasi untuk bayi dan bahaya apa saja yang akan terjadi jika hal ini diabaikan. Penjelasan ini disampaikan sambil menjajaki perkembangan pemahaman dan perubahan sikap keluarga sampai diyakini bahwa mereka telah menyadari adanya masalah. Kita lihat di gambar 11 tentang jelaskan dan bantu sebagai langkah ketiga. Pembina keluarga dapat mulai memberikan pengetahuan lebih banyak tentang masalah yang dihadapi bila kesamaan pandangan tentang masalah yang dihadapi sudah tercapai. Pembina keluarga dapat menyampaikan perihal manfaat imunisasi, misalnya di mana dapat memperoleh pelayanan imunisasi dan lain sebagainya. Pembina keluarga dapat menjelaskan perihal manfaat jika mengikuti JKN untuk mengatasi hambatan berupa ketiadaan biaya. Biaya untuk imunisasi dasar misalnya merupakan biaya yang ditanggung oleh JKN. Pembina keluarga banyak membutuhkan alat peraga dan bahkan dapat memberikan lembar informasi dari Prokesda yang sesuai dengan materi pembahasan kepada keluarga. Selanjutnya D. Ingatkan. Pembina keluarga dapat mengakhiri pembicaraan ketika dirasa sudah cukup untuk kunjungan kali ini. Pembina keluarga sebelum mengakhiri pembicaraan, jangan lupa untuk mengingatkan kembali pokok-pokok pesan yang telah disampaikan dan tentang apa saja yang harus dilakukan keluarga untuk mengatasi masalah yang bersangkutan. Pembicaraan tentang imunisasi bayi misalnya, dapat diingatkan pesan berikut. Jangan lupa membawa bayi ibu bapak ke puskesmas untuk
melengkapi imunisasi dasarnya. Kita lihat gambar ke-12 yang memperlihatkan proses ingatkan pokok-pokok pesan. Pembina keluarga tetap harus memberikan kesan bahwa ia sangat memperhatikan keluarga yang bersangkutan dan ingin membantu mengatasi masalah-masalah kesehatan yang dihadapinya sampai akhir pembicaraan. Pembina keluarga jangan lupa untuk membuat perjanjian kapan dapat berkunjung lagi ke keluarga tersebut. Dari uraian tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa saji tak ubahnya sebagai siklus yang harus diulang-ulang dari rumah keluarga ke rumah keluarga lain. Membuat perjanjian kapan dapat berkunjung lagi ke keluarga tersebut. Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa saji tak ubahnya sebagai siklus yang harus diulang-ulang dari rumah keluarga ke rumah keluarga lain saat pembina keluarga melakukan kunjungan rumah. Kita lihat gambar ke-13, saji sebagai sebuah siklus. Sobat sehat, berkaitan dengan pelaksanaan kunjungan rumah dapat disampaikan beberapa hal tentang komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap atau attitude change pada orang yang diajak berkomunikasi. Komunikasi haruslah merupakan ajang bertukar informasi, ide, kepercayaan, perasaan, dan sikap. Hal tersebut akan memudahkan orang yang diajak berkomunikasi untuk memahami pesan yang akan disampaikan. Komunikasi efektif dapat berbentuk komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal yang efektif adalah yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Berlangsung secara timbal balik. B. Makna pesannya ringkas dan jelas. C. Bahasa yang digunakan mudah dipahami. D. Cara penyampaiannya mudah diterima. E. Disampaikan secara tulus. F. Mempunyai tujuan yang jelas. G. Memperhatikan norma yang berlaku. H. Disertai dengan humor. I. Mengajak berkomunikasi, mampu mendengar dengan aktif, yakni melalui menunjukkan minat mendengar, memandang lawan bicara, tidak memotong pembicaraan, menunjukkan perhatian dengan cara bertanya. Memotong orang untuk terus bicara, baik dengan komentar kecil, misalnya ya, atau ekspresi wajah tertentu, misalnya menganggukkan kepala. Keenam, empati, mampu merasakan dan memahami keadaan emosi orang lain. 7. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan komunikasi nonverbal adalah sebagai berikut. Pertama, penampilan fisik. Kedua, sikap tubuh dan cara berjalan. Kemudian, ekspresi wajah yang tersenyum dan sentuhan. Berkaitan komunikasi nonverbal dalam membangun komunikasi efektif, sebaiknya pembina keluarga berhadapan dengan orang yang diajak berkomunikasi. Mempertahankan kontak mata, membungkuk ke arah klien. Mempertahankan sikap terbuka dan tetap rileks sepanjang proses komunikasi. Berkaitan dengan cara mengajukan pertanyaan, khususnya bila berkomunikasi dengan berbagai orang dalam keluarga, terdapat sejumlah hal yang sebaiknya dilakukan dan sejumlah hal lain yang sebaiknya tidak dilakukan. Hal-hal yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut. A. Sampaikan pertanyaan secara merata. Jangan hanya kepada satu atau dua orang. B. Gunakan teknik bertanya langsung pada orang yang kurang perhatiannya dalam percakapan. C. Gunakan pertanyaan yang mudah pada bagian awal, kemudian naikkan tingkat kesulitan pertanyaan setelah interaksi terjalin dengan baik. D. Ulangin pertanyaan bila pertanyaan tidak dimengerti. Pilihan lain dapat digunakan teknik bertanya pantul. E. Tuliskan pertanyaan tertulis lengkap dalam rencana kegiatan. Hal-hal berikut sebaiknya tidak dilakukan seperti A. Memerintah atau menyuruh. B. Menyalahkan. C. Meremehkan dan memberi label. D. Membandingkan. E. Mengklaim. F. Mengancam. G. Membohongi. F. Memotong pembicaraan. I. Menyindir. Dan C. Mencecar. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan berkaitan dengan pelaksanaan kunjungan rumah adalah A. Semua data dan informasi yang diperoleh dari keluarga dalam kunjungan rumah
bukanlah untuk disebarluaskan atau disampaikan kepada keluarga atau orang lain. Jikapun kasusnya harus dibicarakan dengan keluarga atau orang lain, hendaknya dilakukan tanpa menyebut nama atau anonim, atau sesudah mendapat izin dari keluarga yang bersangkutan. D. Pembicaraan tentang masalah kesehatan satu keluarga kepada pihak-pihak lain hanya dilakukan apabila masalah tersebut tidak dapat diatasi sendiri, sehingga memerlukan dukungan atau bantuan dari komunitas, misalnya dasawisma atau pemuka masyarakat. C. Kunjungan berikutnya tetap tunjukkan perhatian dan berikan penghargaan berupa pujian atau ungkapan rasa senang terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan keluarga, meskipun belum sesuai benar dengan saran atau harapan. Perhatian dan pujian akan meningkatkan semangat mereka. D. Kalaupun keluarga melakukan saran pembina keluarga secara kurang benar atau bahkan salah atau keliru, hendaknya tidak dimarahi atau ditegur dengan keras. Tunjukkan sikap dapat memahami kesalahan kekurangan sempurnaan tersebut dan teruslah dengan sabar membimbing keluarga tersebut. Jika perlu, ulangilah penjelasan yang pernah disampaikan dengan menggunakan bahasa atau cara lain yang mungkin lebih mudah dipahami oleh keluarga. E. Satu keluarga pasti berbeda dengan keluarga lain dalam berbagai hal. Kondisi sosial, ekonomi, suku, bangsa, agama, sikap, dan perilaku, dan lain-lain. Oleh sebab itu, pembina keluarga hendaknya bersikap luas dan berupaya menyesuaikan diri dengan setiap situasi dan kondisi yang dijumpai. Dalam rangka pelaksanaan kunjungan rumah, juga perlu diantisipasi adanya penolakan dari keluarga yang hendak dikunjungi. A. Jika ditolak. Jika ditolak oleh satu keluarga pada kunjungan pertama, hendaknya tidak berarti kecil. Jangan memaksakan untuk diterima pada hari itu, atau menunjukkan sikap kecewa atau marah. Tetaplah bersikap ramah dan katakan bahwa kunjungan hari ini sekedar untuk silaturahmi dan membuat perjanjian atau kesepakatan waktu kunjungan yang sebenarnya. Jika dengan berbagai alasan keluarga tersebut tetap menolak kunjungan, maka konsultasikanlah dengan orang yang dihormati oleh keluarga tersebut. Jika perlu, datangilah lagi keluarga itu bersama orang yang dihormati tadi. Kita lihat gambar ke-14, jangan paksakan untuk diterima. Kemudian B, jika diterima, tapi dengan terpaksa. Penerimaan secara terpaksa atau basa-basi sebenarnya serupa dengan penolakan. Oleh karena itu, sebaiknya tidak dianjurkan perbincangan tentang masalah keluarga tersebut. Ajaklah keluarga itu sedikit berbincang mengenai hal yang sekiranya menjadi perhatiannya. Dan kemudian sampaikan bahwa sebaiknya perbincangan lebih lanjut ditunda sampai kunjungan berikutnya. Setelah itu, buatlah perjanjian, kesepakatan waktu yang nyaman untuk keluarga tersebut menerima kunjungan pembina keluarga berikutnya. Selanjutnya, B. Pelaksanaan program kesehatan. Masalah kesehatan lingkup kecamatan telah dimasukkan ke dalam perencanaan program kesehatan di Puskesmas dalam RUK dan RPK. Pelaksanaan program-program kesehatan tersebut dengan sendirinya telah menerapkan pendekatan keluarga. Pelaksanaan program-program kesehatan di Puskesmas lingkup kecamatan tersebut pada akhirnya akan mendukung dan mempercepat pula peningkatan IKS, termasuk IKS tingkat RT, RW, kelurahan, desa, dan kecamatan. Sebagai contoh, pada program imunisasi akan meningkatkan jumlah keluarga yang memberikan imunisasi dasar lengkap kepada bayinya. Program kesehatan penderita TB paru akan mendorong peningkatan jumlah penderita TB yang berobat sesuai standar. Sejumlah pedoman telah tersedia sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program kesehatan di Puskesmas. Berikut adalah contoh dukungan program kesehatan terhadap peningkatan IKS dari 12 indikator. Lihat halaman 107, tabel ke-10, contoh dukungan program kesehatan terhadap program IKS. Kemudian sekarang kita masuk pada langkah C,
penggeraan melalui Lokakarya Mini. Penggeraan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam RPK, termasuk kunjungan rumah dan pengorganisasian masyarakat, dilakukan melalui penyelenggaraan Lokmin. Lokakarya Mini dilaksanakan sebulan sekali sebagai pertemuan internal Puskesmas, Lokmin bulanan. Peserta Lokmin diperluas dengan mengundang pihak-pihak lintas sektor terkait setiap 3 bulan atau Lokmin tribulanan. Kita lihat gambar 15 adalah jadwal Lokmin sebagai sarana P2. Lokakarya Mini bulanan dimanfaatkan oleh Puskesmas untuk hal-hal berikut. Pertama, menyusun secara lebih terinci kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama bulan berjalan, khususnya dalam hal target perorangan, target tim, unit kerja, dan target Puskesmas serta dukungan lintas program dan sektor yang diperlukan. Kedua, menggalang kerjasama dan koordinasi antar petugas Puskesmas lintas program, termasuk yang bertugas di Pustu, di desa, kelurahan, dan di UKBM. Ketiga, meningkatkan motivasi petugas-petugas Puskesmas dalam pelaksanaan kegiatan. Lokakarya Mini tribulanan dimanfaatkan Puskesmas untuk hal-hal berikut. Menetapkan secara konkret dukungan lintas sektor yang akan dilakukan selama bulan berjalan melalui sinkronisasi harmonisasi RPK antar sektor atau antar instansi dan kesatu paduan tujuan. Kedua, menggalang kerjasama, komitmen, dan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan rasa kebersamaan dalam melaksanakan pembangunan masyarakat kecamatan. Sobat Sehat, sampai di sini dulu ya. Saya tetap mengundang masukan dari Sobat Sehat. Silakan sampaikan di kolom komentar. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.